Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembukaan. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup api dan kasih dan pengurapan ilahi. Di Kau santa karunia dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, Kau pergandakan bahasa, sinari hati umat-Mu dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga di Kau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Halaulah musuh umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. 50 hari sesudah Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, gereja merayakan Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam tahun liturgi gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam bumi. Maka supaya kita pantas dan layak dengan saudara kita Paulus Irsan dan Lia Setiawati mendoakan Oma Helena Tan yang diperkenankan merayakan hari ulang tahun yang ke-82 bersama dengan cucu Selin dan Nesia. serta juga
senantiasa membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului, utamanya Ibu Luciana Tio yang telah meninggal. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus, pemberi hidup gerejamu. Kyrie eleison. Engkau mengutus Roh Kudus untuk memberikan kuasa mengampuni dosa kepada gerejamu. Kriste eleison. Kriste Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memberikan kesaksian tentang dirimu. Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratiis ejebus tibi propter magnam gloriam tuam Domine Deus rex celestis Deus Pater omnipotens Domine Filii unigenite Iesu Christe
mundi suscipede precationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christi, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbarui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dan dengan demikian, gereja-Mu yang tumbuh dan berkembang di dalam dunia ini akan semakin mengarah kepada kesempurnaan yang Kau kehendaki. Syukur atas segala rahmat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami masing-masing. Sampai pada saat ini, terlebih bersama keluarga bersyukur atas rahmat ulang tahun yang boleh dirayakan oleh Oma terkasih Helena Tan, yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-82. Semoga dengan usia yang boleh Kau anugerahkan kepada orang tua Ibu Oma kami ini, semakin membuatnya dia merasakan kedamaian dan kebahagiaan bersama seluruh keluarga. Kau berikan kekuatan, kesehatan, semangat hidup untuk semakin mengarahkan hidupnya kepadamu bersama seluruh keluarga, anak cucu, dan handai tolan. Serta senantiasa kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Khususnya Ibu Luciana Tio yang telah Engkau panggil 7 bulan yang lalu. Franciscus Asisi Cahyadi Wijaya yang Kau panggil 29 Mei 2020, dan Ui Amelia yang meninggal 17 Maret 2023. Semoga orang tua saudara-saudari kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama pada kurus-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam perserahan di dunia ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit
suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi.
Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi biru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi biru seluruh muka bumi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Ada dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi ketika tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Pentakosta, mari kita berdiri. Datanglah Roh Kudus, dari surga sinarkan pencarangan cahayamu. Datanglah suluh hati, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Engkau penghibur ulungku, Engkau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Engkau segarkan yang lelah, Engkau tenangkan yang resah, Engkau melipur yang sendu. Oh cahaya mulia, penuhi hati nurani umat kepunyaanmu. Tanpa berkat restumu, hampalah manusia, tiada pun yang berguna. Yang cemar bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang terluka pulihkan, yang
sukacita tak henti. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kata pengantar tadi kita sudah mendengarkan 50 hari sesudah Yesus wafat, sesudah Yesus bangkit,
Dia mengutus rohnya kepada kita, atau 10 hari sesudah dia naik ke surga, lalu dia mengutus Roh Kudus, Roh Allah Bapanya kepada kita. Maka hari ini kita rayakan perayaan Pentakosta turunnya Roh Kudus. Kita mengenangkan peristiwa itu yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, di mana Roh Kudus mengubah para rasul menjadi pribadi-pribadi yang baru. Dan kita tahu bahwa peristiwa itu menandai permulaan gereja, dan oleh Roh Kudus kita diberi suatu hidup baru yang lebih dalam, lebih kaya dan lebih indah, yaitu hidup sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang. Karena itu setiap umat beriman mesti hidup dalam kepatuhan kepada karya Roh Kudus, agar hidup baru itu dapat mencapai kepenuhan dengan buah yang melimpah. Barang siapa terpisah daripadaku tidak akan berbuah, kata Yesus. Dan dalam rohnya lah kita akan semakin tumbuh. Bapak Ibu Saudara terkasih, turunnya Roh Kudus terjadi atas cara yang ajaib. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah lidah-lidah api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka. Dan mereka mewartakan perbuatan keselamatan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Roh ilahi adalah realitas yang misterius dan tidak gampang untuk kita pahami, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebab ia tidak dapat dilihat secara langsung, disentuh dengan tangan, dilihat oleh mata, bahkan kita tidak bisa mendengarnya dengan telinga. Tetapi peristiwa Pentakosta Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang terjadi di Yerusalem menolong kita untuk memahami keadaan atau kehadiran Roh Kudus yang turun nyata lewat simbol-simbol dalam bentuk angin, dalam bentuk api, dan juga kedengaran dalam bahasa. Mengapa Roh Kudus disimbolkan dengan angin? Simbol ini tentu tidaklah asing, karena angin mengingatkan kita pada nafas yang kita hirup. Roh manusia kita nyata dalam seluruh kehidupan lewat nafas, setiap saat dan setiap waktu. Kalau kita melihat kata roh baik di dalam bahasa Latin yang berarti spirit maupun dalam bahasa Ibrani ruah, secara harafiah berarti nafas. Tiupan angin keras yang terjadi ketika Roh Kudus turun atas para rasul bisa kita pandang sebagai sebuah nafas yang besar. Napas kitalah memberi kita hidup, sebab tanpa napas maka tidak ada kehidupan. Napas juga membuat kita sadar dan juga akan mengajak kita untuk sungguh percaya bahwa dunia dalam suatu realitas kehidupan rohani, meskipun tidak kelihatan, tetaplah lebih penting daripada realitas dunia yang akan panah. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih,
Kalau Roh Kudus juga digambarkan dengan api, itu memperlihatkan bahwa itu adalah suatu semangat yang diperlihatkan dalam seluruh kehidupan kita. Tanpa power, tanpa semangat di dalam diri kita, maka kita akan melempem atau mungkin tidak berdaya dalam kehidupan ini. Maka semangat dalam persekutuan satu sama lain sangat diharapkan. Kemudian dilambangkan juga hal ini dalam seluruh kehidupan, berbeda pada saat Roh Kudus itu seperti burung merpati. Apa yang ingin disampaikan dengan itu adalah mau menuntun kita kepada kesetiaan dan ketaatan. Seperti seekor merpati begitu setia. Dan lambang ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa di dalam keberadaan gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini sangatlah jelas bahwa melalui Roh Kudus itu hidup baru dalam diri kita mulai dan kita diangkat menjadi anak Allah. Terlebih peneguhan hal itu pada saat kita menerima Krisma sebagai satu sarana rahmat dalam gereja, di mana tanda pendewasaan itu dinyatakan secara penuh bagi kita. Maka lewat itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita diharapkan untuk sungguh mampu dan bisa mempertanggungjawabkan hidup iman kita apapun dan bagaimanapun. Dan biasanya hal itu diupayakan dalam kehidupan sebelum kita menerima sarana rahmat pendewasaan yang paling utama atau paling top, yaitu penerimaan sakramen panggilan hidup yang biasa bagi mereka yang ingin mempersatukan diri dalam hidup berkeluarga, itu sakramen perkawinan. Dan juga panggilan-panggilan hidup yang lain, misalnya bagi kami adalah sakramen imamat. Biasanya sebelum menerima sakramen pendewasaan penuh itu, kita menerima dulu yang namanya sakramen Krisma sebagai tanda turunnya Roh Kudus untuk semakin meneguhkan dan menguatkan kita di dalam mempertanggungjawabkan hidup iman kita. Kenapa hal ini menjadi penting Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Karena sarana ini bagi kita akan mengikat kita untuk sungguh mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah. Maka setelah 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, setelah dia bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi dia bersama dengan murid-muridnya meneguhkan dan menguatkan keyakinan kepercayaan itu, selalu hadir bersamanya dalam seluruh peristiwa. Bagi para murid, kedatangan Yesus pada saat itu, walaupun Yesus sudah tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, di mana kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan pada saat kebangkitan Tuhan Yesus, mereka semua berkumpul seperti kisah para rasul dan juga bacaan Injil pada kesempatan ini. Pada saat Yesus sudah wafat di kayu salib, sudah dikuburkan, lalu mereka berkumpul di dalam sebuah rumah, menutup pintu-pintu dan bahkan jendela, dan mereka sangat ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus hadir untuk mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dalam ketakutan Yesus datang untuk menguatkan mereka. Dan banyak penampakan-penampakan yang diperlihatkan dalam kitab suci Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Untuk apa semuanya itu? Supaya para murid semakin diteguhkan, semakin yakin, semakin percaya. Dan setelah 40 hari Tuhan Yesus merasa bahwa sudah cukup mampu dan bisa untuk ditinggalkan. Maka dia naik ke surga. Tetapi pada saat dia naik ke surga, dia masih memberikan pesan, aku akan mengutus Roh yang akan menyertai kamu. Dan sesudah 10 hari lalu dia mengutus rohnya ke dunia ini, dan itulah yang kita rayakan pada hari ini.
Dan dengan perayaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, sebenarnya dimulailah secara konkret berdirinya gereja awal, di mana para murid sungguh berani untuk menyatakan bahwa Yesus sungguh bangkit, sungguh mulia, dan Dia adalah Tuhan dan banyak hal lain. Kepada kita pun hal ini diingatkan setelah kita menerima Roh Kudus, maka kita dianjurkan untuk boleh menjadi saksinya secara lebih berani dan lebih lengkap. Pertama, di dalam gereja, di mana kita boleh berkumpul bersama setiap saat. Lalu yang kedua adalah keluar dari dalam kebersamaan kita, kalau kebersamaan kita sungguh-sungguh sudah mapan, sudah kokoh dan kuat, di mana kita saling menerima, saling memahami, dan saling mengerti satu sama lain, terjalin persaudaraan satu sama lain, kegembiraan dan kebahagiaan semakin boleh kita nikmati, maka kita boleh keluar dari kebersamaan untuk boleh menjadi sarana rahmat bagi orang-orang di sekitar kita di tengah dunia di mana kita berada. Sama dalam kehidupan berkeluarga Bapak Ibu Saudara terkasih, semakin kita mampu untuk memahami dan mengerti satu sama lain, baik sebagai pasangan suami istri bersama dengan anak-anak, maka akan semakin kokoh kuat persatuan kebersamaan itu. Dan akhirnya kita juga akan semakin kokoh kuat untuk boleh menjadi saksi kasih Tuhan di tengah masyarakat. Walaupun dalam membangun kebersamaan tidaklah mudah, karena masing-masing anggota mempunyai pikiran yang berbeda, rasa dan hal-hal lain. Tidak ada manusia yang diciptakan sama, persis dan serupa, apalagi kalau menyangkut sifat dan karakter. Tetapi justru dalam perbedaan-perbedaan dan kita saling memperkaya, maka akan menjadi kekuatan yang sungguh sangat luar biasa dalam seluruh kehidupan. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mampu untuk saling memahami, mengerti, saling menerima satu sama lain di dalam kesatuan gereja, maka hidup baru akan semakin menjadi harapan besar untuk menghadirkan yang terbaik. Saudara-saudari terkasih, itulah digambarkan berbagai suku bahasa, tetapi karena roh yang satu dan sama, akhirnya mereka boleh memahami dan mengerti akan karya keselamatan Tuhan. Maka marilah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Tuhan ingin agar kita semua bersatu sebagai keluarga satu gereja, anak-anak Allah, menyembah dan memuliakan Dia di dalam Yesus Kristus dan roh yang sama. Sebagaimana kita menghirup udara yang sama, tetapi mungkin cara kita untuk menghirupnya berbeda, dan volume yang kita hirup itu berbeda sesuai dengan kondisi kita. Demikian juga roh Allah diberikan kepada kita sama, tetapi dalam menerapkannya dan mengupayakannya tentu berbeda. Janganlah hal ini menjadi ancaman bagi kita, atau mungkin menjadi sesuatu yang kita rasa dia lebih dan saya kurang. Tetapi lewat itu kita dipanggil untuk senantiasa sungguh menikmati hidup bersama dalam kebaruan, mengobarkan semangat persaudaraan sejati dengan semangat hidup untuk semakin menemukan kekuatan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita apapun dan bagaimanapun bentuk kehidupan kita, asal kita sungguh semakin mau membuka hati kita kepadanya. Mari kita mohon supaya Roh Kudus Tuhan sungguh semakin mempersatukan kita, membaharui diri kita, dan semakin meneguhkan kita, menguatkan kita untuk boleh menjadi saksinya di tengah masyarakat
lewat seluruh tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Allah agar berkenan mencurahkan roh-Nya atas kita dan atas dunia. Marilah berdoa kepadanya, utuslah roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Utuslah roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas gereja-gereja yang tersebar di seluruh bumi, atas komunitas-komunitas yang beraneka ragam, dan atas umat Kristiani yang terpencar di seluruh dunia ini. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Curahkan roh-Mu atas paus dan para pemimpin gereja, atas para uskup dan pastor paroki, atas semua orang yang mengemban suatu tugas pelayanan. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas umat Kristiani yang dianiaya karena iman mereka, atas mereka yang bimbang dan atau goncang, atas semua orang yang menunggu kedatangannya. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas mereka yang memperlakukan saudara-saudari mereka dengan tidak adil, atas mereka yang memegang kekuasaan, atas mereka yang diperbudak, dan atas mereka yang bebas. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas mereka yang mewartakan kabar baik, atas mereka yang berwenang untuk mengampuni dosa, dan atas mereka yang terbelenggu oleh kesalahan-kesalahan mereka. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas mereka yang berkumpul di sini dalam nama-Mu, atas mereka yang telah meninggalkan komunitas kami, dan atas mereka yang telah menerima pembaptisan pada hari ini. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Utuslah roh-Mu dan kuatkanlah mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Terlebih bagi Oma Helena Tan yang kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-82. Semoga dengan Roh Kudus-Mu, orang tua Ibu terkasih Oma kami ini, semakin kau teguhkan, kau kuatkan dalam seluruh kehidupannya, bersama dengan seluruh keluarga, anak, menantu dan cucu-cucu. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami. Kami memohon anugerah rahmat belas kasih keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya
bagi Ibu Luciana Tio yang telah Engkau panggil 7 bulan yang lalu, Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya yang Kau panggil 29 Mei 2020, dan Uwi Amelia yang meninggal 17 Maret 2023. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Sejenak di hadapan Allah kita hening, menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, untuk semuanya ini kami mohon kepadamu, Tuhan Allah kami, utuslah roh-Mu atas kami masing-masing. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan hati kami dengan cinta kasih-Nya sekarang, sepanjang hidup kami, dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan roti dan anggur, lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah perlambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban
Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam berupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kananmu, mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak angkat-Mu. Dari sebab itu kini dan selamanya bersama seluruh bala malaikat, kami dengan penuh bakti bernyanyi bagimu sambil berseru, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui finit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agulah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat-Mu pada kesempatan sore menjelang malam ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Datanglah bila hampa hatiku, hiburlah bila hambar cintaku, cairkan bila beku hatiku, segarkan bila layu jiwaku. Tuhan, sumber hidupku, hanya di Kau daya hidupku, hanya di Kaulah arah hidupku. Bangkitkan bila jatuh imanku, hidupkan bila mati semangatku, hapuskan dari noda dosaku, singkirkan dari segala yang palsu. Tuhan, sumber hidupku, hanya di Kau daya hidupku, hanya di Kaulah arah hidupku. Hilangkan dengki dari hatiku, rendahkan bila tinggi hatiku, lemaskan bila kaku lidahku, wartakan karya keselamatanmu. Tuhan, sumber hidupku, hanya di Kau daya hidupku, hanya di Kaulah arah hidupku. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa bersama di kolom persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman gereja. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 27 sampai 28 Mei 2023. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu 20 dan 21 Mei 2023 sebesar Rp20.154.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp13 juta. Kolekte pembangunan misa kenaikan sebesar Rp9.270.000. Sumbangan pribadi dari no-name sebesar Rp1 juta. Atas sumbangannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Maxirio Mangago Jawa dan Shannon Sicilia sebagai pengumuman yang ketiga. Laurentius Franky dan Maria Karmalita sebagai pengumuman yang ketiga. Gunardi Solon dan Anastasia Rita sebagai pengumuman yang kedua. Patricius Palayukan dan Christia Novia sebagai pengumuman yang pertama.
Virgilius dan Emerlinda susul sebagai pengumuman yang pertama. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki Lantai 1. Yang keempat, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu 3 Juni 2023 jam 9 pagi di Aula Paroki Lantai 1. Yang kelima, petugas kebersihan gereja dan dekorasi Sabtu 3 Juni 2023 adalah wilayah 3. Yang keenam, petugas tatib dan kolektan minggu depan Sabtu 3 Juni 2023 adalah wilayah 3 dan pengurus misa khusus bahasa Mandarin. Minggu 4 Juni 2023, misa pagi pertama wilayah 5 dan kelompok adorasi. Misa pagi kedua wilayah 6 dan kelompok WKRI Paroki Kristus Raja. Dan misa sore wilayah 2 dan kelompok Legio Maria Bunda Allah. Yang ketujuh, info dan jadwal mengenai petugas kebersihan, dekorasi, dan tatib mingguan dapat dilihat di papan pengumuman. Yang kedelapan, sehubungan dengan pendataan umat, mohon bagi anggota rukun untuk segera mendaftar ke masing-masing ketua rukun. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Mohon sekali lagi perhatian kita semua dengan yang terakhir itu, supaya bagi kita umat yang ada dalam wilayah pelayan Paroki Kristus Raja Andalas atau mungkin juga di paroki lain, kalau ada yang sempat datang pada kesempatan ini, supaya mendaftar di rukunnya masing-masing, karena ke depan pelayanan sekali lagi akan berbasis data sesuai dengan yang didata di wilayahnya masing-masing. Kami sangat mengharapkan pengertian kita akan hal ini. Sepertinya Paroki Andalas belum begitu banyak yang masuk dalam data ke keuskupan, karena ini diinput setiap hari sehingga itu sebenarnya bisa dilihat. Lalu hari Rabu tanggal 31 penutupan doa Rosario dengan misa harian dipindahkan ke sore hari. Sebagaimana pada saat pembukaan kita membukanya, dan juga pada akhir bulan kita akan menutupnya. Seperti biasa dimulai jam 6 misa, sebelumnya setengah jam sebelumnya diawali dengan doa Rosario. Silakan kelompok Legio mengatur untuk penutupan bulan Rosario. Kemudian hari Jumat dalam minggu ini, Jumat pertama di bulan Juni. Bagi mereka yang punya devosi khusus atau punya intensi khusus sehubungan dengan Jumat pertama penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus, silahkan dilanjutkan hal ini. Seperti biasa misa jam 6. Saya kira itu yang perlu saya tambahkan. Tentu terima kasih kepada kita semua, secara khusus bagi seluruh petugas pelayan yang dengan penuh setia untuk boleh mengambil bagian pada kesempatan ini. Para lektor pembaca, pemazmur, kemudian dirigen bersama dengan organis, prodiakon pembayu komuni, para misionar, kolektan, kita semua yang hadir, bahkan semua yang ada di layar, sehubungan dengan videotron dan sound system, kepada kelompok mereka kita ucapkan limpah terima kasih, karena lewat mereka kita sangat dibantu untuk semakin boleh menikmati perayaan. Dan kepada kita semua, sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan. Sekali lagi pada kesempatan ini perayaan cukup panjang karena kita mengadakan perayaan lengkap dengan meriah dalam arti bahwa ada perupaan, dan dengan demikian
masa Paskah di tahun ini berakhir. Minggu depan kita akan merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang sebenarnya sudah masuk dalam hari Minggu biasa. Kemudian 2 minggu depan kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Masih 2 perayaan yang kita rayakan dalam masa biasa. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas perhatian kita. Dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Juga seksi dekorasi yang persiapkan sejak kemarin. Dekor yang ada dalam gereja kita saya kira semakin kita ini bisa nikmati, sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, dan itu semakin tertata dalam kebersamaan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus.